Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nuraiza Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Keuangan tentang keuangan PT Chandra Asri Petrochemical. Langsung saja ke profilnya. PT Chandra Asri Petrochemical, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia terintegrasi yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TPIA. Kemudian selanjutnya yaitu analisa singkat Financial Summary Emiten. Di sini kita bisa lihat selama 5 tahun PT Chandra Asri Petrochemical menunjukkan kinerja sangat kuat di 2021. Namun mengalami penurunan signifikan pasca 2022. Tantangan utama perusahaan ini adalah pemulihan profitabilitas dan arus kas operasional di tengah kondisi industri petrokimia yang siklikal. Kedepan, kinerja perusahaan ini sangat bergantung pada perbaikan margin, efisiensi biaya, dan pemulihan pasar global. Kemudian selanjutnya analisa singkat laporan laba rugi. Selama 5 tahun ini, PT Chandra Asri Petrochemical menunjukkan kinerja sangat kuat di 2021. Namun mengalami penurunan tajam sejak 2002 akibat siklus industri petrokimia yang memburuk. Tantangan utama perusahaan ini adalah memulihkan margin, mengendalikan biaya, dan menstabilkan laba operasi agar kembali mencetak laba berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analisa singkat laporan neraca. Di sini bisa kita lihat selama 5 tahun terakhir perusahaan ini menunjukkan ekspansi aset yang agresif dengan pembiayaan utang yang meningkat. Tantangan utama perusahaan ini adalah menjaga likuiditas dan menyeimbangkan struktur modal, terutama di tengah kinerja laba yang masih tertekan. Kemudian keberhasilan perusahaan ini ke depan sangat bergantung pada kemampuan aset baru, menghasilkan arus kas dan laba berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke rasio. Rasio yang pertama bisa kita lihat di sini yaitu rasio likuiditas. Di sini kas rasio berada di atas 1 selama seluruh periode, artinya kas dan setara kas cukup untuk menutup seluruh utang lancar. Puncaknya terjadi pada 2022, lalu menurun tetapi masih aman. Ini menunjukkan manajemen kas yang baik, meskipun perlu memastikan kas tidak menganggur berlebihan. Kemudian selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Di sini kita bisa lihat bahwa debt to asset ratio menunjukkan sekitar 41-50% aset dibiayai oleh utang. Penurunan di 2021 menunjukkan penurunan risiko finansial, namun kenaikan kembali hingga 2024. Perlu diwaspadai agar tidak meningkatkan beban keuangan jangka panjang. Kemudian selanjutnya yaitu rasio yang ketiga, profitabilitas. Di sini bisa kita lihat return on equity negatif menandakan pengembalian kepada pemegang saham tidak tercapai, dan perusahaan mengalami penurunan kinerja finansial secara signifikan sejak 2022. Kemudian selanjutnya masuk ke perbandingan analisis rasio keuangan dengan perusahaan sejenis. Berdasarkan analisis perbandingan rasio perusahaan Chandra Asri Petrochemical dengan PT Indakiat dan PT Pale Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical memiliki risiko keuangan dan operasional yang lebih tinggi akibat profitabilitas yang rendah dan fluktuatif. Sementara itu, PT Indakiat merupakan perusahaan dengan kinerja rasio keuangan paling solid dan seimbang. Sedangkan PT Pale Indonesia unggul dari sisi likuiditas dan solvabilitas, namun perlu meningkatkan efisiensi aset. Kemudian selanjutnya masuk ke perbandingan analisis pertumbuhan. PT Chandra Asri Petrochemical memiliki pertumbuhan paling lemah dan berisiko akibat tingginya ketergantungan pada siklus industri petrokimia dan kondisi ekonomi global. Sementara itu, PT Indakiat menunjukkan kinerja pertumbuhan paling stabil dan berkelanjutan dibandingkan dua perusahaan lainnya,
Sedangkan PT Pale Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, namun dibarengi dengan volatilitas yang besar. Demikian presentasi dari analisis keuangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.